saja tidak respon terhadap kemoterapi. Pada penelitian ini menilai penurunan kadar LDH bisa LNH yang dilakukan kemoterapi sebelumnya. LNH merupakan kelompok ketergantungan tersering kedua kalah dengan kanker epitelial. 35 sampai 60% berpotensi kepala dan leher karena yang terakhir LNH adalah tampak adanya benjolan di tanpa rasa nyeri melibatkan organ tubuh sehingga banyak kemungkinan gejala yang terjadi mengenai baik kondisi lain yang tidak memiliki gejala sistemik seperti demam, malam, penurunan dan diagnosis sistem akan pada sampel biopsi melalui jalur suntik dan eksisi yang berasal dari KTP atau semua akibat FMAG dan FMAG tidak dilakukan karena jauh jumlah jaringan yang tidak cukup dan untuk studi IHP maupun studi genetik. Untuk gaya proses LNH, Sipetol mengembangkan pada tahun 1993 IP score pertama lebih dari 20 tahun nilai prognosis LNH berdasarkan karakteristik klinis. IP score menggunakan angka 0 sampai 5 dengan nilai faktor-faktor risiko diantaranya adalah usia, nilai LDH, nilai ekor, kalium, dan maupun keterlibatan eksternal. Ini adalah tabel untuk IP score, di mana satu poin untuk satu faktor risiko. Lalu tahun 2014 NCCN merevisi IP dengan memberikan detail pada nilai IP, yaitu NCCN menggunakan 8 poin untuk menilai prognosis pada LNH dengan penjumlahan poin yang digunakan untuk mengelompokkannya. NCCN berbasis IP adalah alat prognosis yang lebih kuat untuk era rituximab yang lebih baik dibandingkan dengan IP. Berikut adalah tabel untuk NCCN IP tahun 2014. Pada kanker, sel tumor melakukan metabolisme pada proses glikolisis saja, tidak melanjutkan pada proses fosforilasi oksidatif, sehingga menghasilkan energi yang sangat rendah. Sebagai kompensasinya, sel membentuk energi alternatif melalui konversi asam hidrokarbon menjadi asam laktat, sehingga kadar laktat dalam darah meningkat. Efek ini disebut dengan efek karbon. Asam laktat dalam jumlah besar ini membantu melindungi sel kanker dari pengenalan sistem imun tubuh, sehingga sel kanker akan semakin banyak dan meluas. Laporan terbaru menunjukkan bahwa pada LNH jika disertai dengan peningkatan kadar LDH didapatkan kelangsungan hidup sembuh. Berikut adalah gambaran aktivitas normal. Pada sisi kiri adalah kondisi oksidasi penuh, ditandai dengan terjadinya proses glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Glikolisis hasil dari siklus ini adalah 38 ATP. Sedangkan di sisi kanan adalah kondisi kekurangan oksigen, ditandai dengan adanya proses glikolisis dan siklus asam laktat. Tanpa ada siklus maupun transport elektron. Hasil dari siklus ini adalah 2 ATP. Berbeda dengan kanker sel, dan kanker sangat berbeda dengan metabolisme sel normal dengan kondisi cukup oksigen, namun dengan kondisi kekurangan oksigen cukup mirip, karena energi yang dihasilkan hanya total 2 ATP, baik kondisi cukup maupun kurang oksigen. Dari konversi energi alternatif yang dicari adalah menggunakan asam laktat. LDH memiliki fungsi sebagai estimasi atau prognostik, evaluasi terhadap terapi, penanda pertumbuhan perubahan sel, bervariasi terhadap pusat perubahan tumor. Kadar LDH dipengaruhi oleh kerusakan otot dan jaringan. Kerusakan jaringan bisa disebabkan oleh infark miokard, kelainan hati, anemia hemolitik, kelainan ginjal, kelainan paru, dan kelainan lain. Dengan kerusakan otot bisa terjadi karena trauma, aktivitas tinggi atau olahraga. Perubahan kadar LDH dapat diukur sejak awal pemeriksaan ataupun awal diagnosis LDH, kemudian dilakukan pengukuran kembali tidak lebih dari 5 hari sebelum kali kemoterapi berikutnya. Koenzim Q10 merupakan koenzim utama untuk ATP, berfungsi sebagai antioksidan intraseluler, mengatasi kerusakan sel dan menurunkan MDA dan SOD.
mencegah penumpukan asam laktat serta memperbaiki respon hemoglobin. Berikut adalah skema patofisiologi. Pada sisi kiri warna hijau adalah sel normal di mana sel melakukan metabolisme lipolisis dan fosforilasi oksidatif yang menghasilkan gula-gula ATP. Pada LNH terjadi efek Warburg di mana glikosis mengandung glukosa yang sangat rendah dan fosforilasi oksidatif tidak terjadi. Hasil akhir adalah 2 ATP. Dari hasil 2 ATP itu akan mencari energi alternatif melalui peningkatan asam laktat yang mengakibatkan sistem imun tidak mengenali sel kanker dan mengakibatkan respon terapi yang rendah dan prognosis buruknya meningkat. Koenzim Q10 mengatasi gangguan dari ATP sehingga laktat tidak terjadi dan sistem imun mengenali sel kanker. Ada LN6 mengetahui memberikan efek Warburg dan mempengaruhi ATP sehingga laktat menjadi lebih tinggi, LDH berubah, respon terapi yang berubah, termasuk juga untuk prognosis. Koenzim kita mempengaruhi nilai ATP dan berikut adalah faktor pelatih yaitu usia, eksis stadium dan keterlibatan eksternal. Berikut adalah proses dengan koenzim kita mempengaruhi kadar LDH dipengaruhi oleh usia, eksis stadium dan eksternal di S1. Hipotesis berdasarkan latar belakang permasalahan tujuan dan tujuan pustaka dilakukan hipotesis membuktikan penurunan kadar DNA yang lebih besar pada kelompok hemoterapi yang disebut dan dibanding kelompok hemoterapi saja pada pasien LNH di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. 2. Membuktikan bahwa faktor prognosis lain seperti tadi ekor usia dan keturunan yang dipengaruhi dipengaruhi dari LNH yang Semarang. Rancangan penelitian digunakan bisa dalam pre and post test design, objek kita dalam penelitian LNH dan terapi dan THUP. Kelompok kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok perlakuan di mana pasien LNH juga terapi dan penelitian. Kelompok kontrol LNH dan terapi dan itu. Untuk kelompok waktu penelitian dilakukan bulan Juli 2020 dan sampai September 2020. Kelompok tempat di klinik Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang di Poli THT dalam mata bedah hemoglobin untuk pemeriksaan dan penjelasan pada subjek penelitian, langsung koordinat dengan kemoterapi untuk pemberian kemoterapi dan laboratorium patologi klinik untuk pengambilan data pemeriksaan kadar LDH. Populasi yaitu tabir pada penderita LNH yang mendapat kemoterapi di RSPK, posisi yang yaitu pasien yang didiagnosis LNH diberi TKL yaitu dalam mata bedah hemoglobin jika yang dapat kemoterapi. Sampel semua pada penelitian ini merupakan populasi terjangkau yang datang ke poliklinik yang maupun yang menjalani latihan di RSUD Dr. Karyadi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi adalah pasien LNH untuk semua usia, nilai kadar LDH awal lebih dari 100.000, tujuh mengikuti penelitian termasuk terapi selama penelitian pasien mengenai syarat kemoterapi. Lalu kriteria inklusi, eksklusi adalah pasien dengan diagnosis klinik berupa infak meter, kelainan hati, anemia hepatik, kelainan ginjal, kelainan paru, dan pasien dengan trauma motor. Kriteria adalah pasien putus terapi untuk tidak melanjutkan kemoterapi, tidak melanjutkan pemberian kita, badan umum buruk atau pasien meninggal dunia. 2. Penderita mengalami perubahan regimen kemoterapi. 3. Penderita menunjukkan diri. Besar sampel tekniknya menggunakan rumus besar uji sampel uji hubungan yaitu sebagai berikut: N1 sama dengan N2, N total sama dengan N1 ke N2, dan N total adalah 2 kali ditambah plus Z beta kali S dibagi X1 kali X2 dikuadratkan. Total N total adalah 29,4 didapatkan jumlah sampel dalam 2 kelompok yaitu 29,4 dengan perhitungan total 10% hingga jumlah sampel total adalah 32,60. Jumlah sampel tiap kelompok adalah 17 pasien. Teknik pengambilan sampel itu sistematik random sampling. Pasien yang inklusi dimasukkan dalam sampel penelitian atau jumlah sampel terpenuhi. Identifikasi variabel penelitian yaitu variabel bebas seperti LNH yang dapat kemoterapi dan spesifisnya. Variabel tergantung adalah kadar LDH, variabel pelancong dan usia, variabel eksternal lebih dari 1 dan ekor lebih dari 1. Untuk definisi operasional yaitu LNH atau dibahaskan kembali di diagnosis melalui sistem patologi dan IHK. LNH merupakan salah satu komponen prognostik yang diambil penelitian dari
Ruang kadar LDH dilakukan maka diperiksa dan kemudian kadar LDH rekomendasi dan kemudian dilakukan selama 21 hari, namun sebelum dilakukan kemoterapi berikutnya. Data dibagi menjadi nilai LDH lebih dari 100 sampai kurang dari sama dengan 3 kali lipat dan LDH lebih dari 3 kali lipat. Usia yang diambil merupakan semua usia disesuaikan dengan kelompok NCCNIP. Sebagian harus kurang dari 40 tahun, 40 sampai kurang sama dengan 60 tahun, lebih dari 60 tahun sampai kurang sama dengan 75 tahun, dan lebih dari 75 tahun. Untuk ekor, disesuaikan dengan kelompok dengan NCCNIP sebagian harus ekor 1 dan untuk lebih dari ekor 2. Pemberian ekstrak kemoterapi untuk kemoterapi, pemberian kemoterapi yang pertama ALH yaitu THP atau FTP. Data diambil kemoterapi yang kurang dari 3 dan kemoterapi yang lebih dari 3. SSNIP adalah indeks yang dipakai untuk diagnosis pada ALH. Penelitian diberikan selama 21 hari, sampel pelakuan mendapatkan sensitif dan 100 mg per hari, dan sampel kontrol per prosedur. Radium menggunakan kriteria NR pada stadium 3 dan 4 terdapat perbedaan signifikan LDH pada kemoterapi plus ALH. Sehingga data yang diambil sebagai sampel adalah stadium 1 dan 2 dan stadium lebih dari 3. Untuk keterlibatan eksternal di antara yang ada keterlibatan eksternal atau keterlibatan eksternal di IDES. Alat dan bahan penelitian itu lembaga persetujuan kinetik dan nilai kadar LDH sebelum masuk lagi. Untuk pengumpulan data dimulai dari teknik klinik kreatif yang dalam mata berdasarkan aksi yang memiliki 8,6% LDH. Penelitian diberi informasi tentang penelitian dan definisi ketersediaannya untuk mengisi dan mendanai komponen selanjutnya pengurusan LDH sebelum dilakukan. Hasil data dan dianalisis. Ini adalah alur penelitian LDH sebelum diambil nilai LDH awal, lalu dilakukan penelitian, dilakukan LDH akhir, lalu hasil dianalisis. Data di coding dan entry, di cleaning dan editing, dianalisis deskriptif dan interpretif. Data beserta numerik akan ditambahkan dalam data, uji normalitas, uji distribusi pasangan untuk distribusi data normal dan uji distribusi data tidak normal. Derajat kemaknaan yang digunakan adalah kurang dari 0,005 perhitungan menggunakan program SPSS. Ketika penelitian yang memenuhi syarat penelitian dan penelitian diminta persetujuan secara tertulis dan menandatangani info konten, penelitian berhak menolak diikutsertakan dalam penelitian dengan alasan apapun, serta harus keluar dari penelitian serta untuk ethical clearance dijadikan komisi etik penelitian RSUD Teknologi Semarang dan seluruh biaya yang berhubungan dengan penelitian di terima kasih. Mari presentasi yang waktunya juga. Kemudian saya juga sukses. Pokoknya juga cukup. Termasuk ya. Seperti saya digunakan kemudian ini dari mana dan untuk komisi pertama misalnya Ya, selamat ya, Dr. Fahri. Salah. Saya nggak ngerti ini halaman 11 kalian dikenal dan dimulai kita aja dulu. Ya, satu alenia ini muncul.
Dokter halaman berapa? 11. Jam pustaka itu? Ya, ya. Pustaka itu? Iya, ini berbeda. Ada? Paling atas itu loh. Jam Iya, apa pustaka. itu? Maksudnya apa? Ini berbeda Loh. dokter. Maaf dokter. Iya. Oke. Oh iya. Taman di sini nggak ada. Iya dokter. Iya. Itu semua benar dan mulai ditambahkan pada demokrasi. Pertama ada GCL. Apa itu? Ini pada literatur mengatakan bahwa itu mulai kena pada akhir 90-an dan dikatakan dapat meningkatkan angka kelangsungan hidup. Sebenarnya dalam penelitian ini. Masuk. Lebih baik diberikan dan ini lebih baik pada jenis yang disusulan sel. Nggak ada hubungannya berarti. Tetap dikoordinasikan, dikonsultasikan dengan pembimbing supaya nanti prosesnya bisa berjalan lebih ideal dan bisa mencapai penelitian yang baik. Demikian. Halo, Assalamualaikum. Halo. Prof, monggo Prof. Wah, ndak anu. Ora iso sing heng kirane le nyambung rasa dijadi. Suaranya kurang mana, Prof? Hah? Kurang banter? Suara sampun. Ya. Selamat ya, bagaimanapun kekurangannya masih banyak ya, Dokter Fahri, tapi nggak apa-apa, sudah ada bisa diperbaiki. Kalau belum buat nggak bisa diperbaiki ya. Kalau sudah buat bisa diperbaiki. Memang masih banyak yang belum tertata rapi, ya ini sebenarnya perannya pembimbing ya, karena seringkali ya seperti ini setengah matang gitu, tapi nggak apa-apa. Kemudian karena ini nanti intervensi, jadi beberapa kata itu kata kerjanya harus disesuaikan. Contohnya tujuan umum. Kalau khususnya mau membuktikan ya tetap saja membuktikan, nggak apa-apa karena tujuannya kan intervensi. Jadi kata membuktikan itu perlu. Nanti perbaikan-perbaikan dikumpulkan mestinya jadi satu kan jadi lebih baik. Tapi tolong pembimbing rada terlibat karena ini rada banyak kurangnya nih. Nanti kalau sudah ada masukan supaya jadi harus dibantu. Terus Pak Sapoyo arep nyebut jenenge Sapoyo. Sari. Iya toh? Saryanto ya. Ini yang gambar-gambar skema bahasa Inggris gambar di copy mungkin lebih baik dibuat skema bahasa Indonesia lebih tahu ya. Jadi yang terlibat saja yang disebutkan akan lebih mudah soalnya. Kalau yang tidak terlibat nggak usah dimasukkan ke skema. Kita yang membaca juga susah soalnya. Kemudian karena tadi sudah banyak ya kelihatan yang dibaca ya. Kerangka teori ini LNH sudah tidak masuk lagi karena kita lagi bekerja di LNH, jadi tulisan LNH nggak ikut lagi dalam kerangka teori. Terus gambar-gambar ini sebetulnya contohnya sudah banyak sih. Kalau panah itu di dalam kerangka teori dan kerangka konsep itu tidak pernah ditujukan ke panahnya, tapi ditujukan ke kotaknya ya, Fahri ya. Jadi mesti melihat yang itu. Dan hipotesisnya itu ada kata-katanya itu terlalu semrawut ya, mungkin nanti diperbaiki nggak apa-apa deh. Karena hipotesis itu kelihatannya yang ditulis tujuan ini
hipotesisnya yang satu ya, coba dibuka di bukunya itu membuktikan, yang kedua juga membuktikan. Padahal hipotesis kan jawaban dari pertanyaan. Jadi sudah kata-katanya ganti. Jadi mungkin kalau seperti ini keterlibatan pembimbing harus ditambah ya cepat jadi ya. Kalau enggak nanti lama banget loh muter-muter. Jadi di dalam gambar skema metode penelitian pun harusnya tidak seperti ini, ada LDH awal, respon, enggak seperti ini. Yang saya nggak tahu lagi itu inklusinya kok usianya yang milih lebih atau sama dengan 60 tahun, kenapa ya Fahri ya? Bisa dijawab, apa pastinya semua lebih dari 60 tahun? Inklusi kriteria pasien limfoma non-Hodgkin lebih dari 60 tahun. Ya, izin Prof. Ini kami lakukan revisi, Prof. Ini melihat dari jumlah sampel yang ada, kami merubah tadinya untuk usia yang di atas 60 tahun, mungkin akan dirubah menjadi semua usia, tapi dilihat dari homogenitas. Ya. Nanti kami akan sesuaikan dengan jumlah sampelnya, Prof. Ya, kasusnya tidak banyak, kamu malah milih yang lebih dari 60 tahun. Ya sudah, nanti dilihat lagi usia, ikut dipakai faktor juga, mungkin bisa kalau misalnya penting. Kemudian, nilai LDH awal kurang dari 1000. Kurang atau sama dengan 1000? Ini apa kurang ya? LDH awal kalau normal berapa sih LDH normal? Ya. Ini mungkin perlu dilihat lagi ya. Soalnya kok. Ya, Prof. Terus ini yang diikutkan semua ya? Data diambil sebelum kemo ketiga, kemoterapi lebih dari 3. Kemoterapi. Maksudnya apa ya? Data diambil sebelum kemo kurang dari 3, terus yang kedua kemoterapi yang lebih dari 3. Jadi dua-duanya diambil dong? Ya, Prof. Ini melihat dari ketersediaan sampel yang ada, Prof. Kami upayakan memang targetnya adalah pasien-pasien dengan awal sampai maksimal kemoterapi ketiga, Prof. Ya, kenapa ini dua-duanya masuk kan? Halaman 24, data yang diambil sebelum kemo yang ketiga, kemoterapi kurang dari 3, satunya lagi kemoterapi yang lebih dari 3, jadi semua masuk. Karena gitu, Prof, kalau sampelnya sedikit, Prof. Ya udah, kalau sampelnya sedikit mau diambil semua, ya jangan ditulis di sini. Apa bingung? Oke lah, nanti perbaikannya. Untuk menegaskan itu loh, datanya pengambilannya kapan? Halaman 24 itu kamu deskripsikan dengan kalimat sendiri supaya Prof jelas. Halaman 24 atas, halaman lagi, halaman ini. Bawah halaman 20. Kriteria inklusi pasien mana tadi? Ini tidak konsisten, Prof. Supri. Ya. Jadi dari halaman 20 sama halaman yang belakangnya itu dikatakan bahwa sampel itu di sini halaman lebih dari 60 tahun. Ya. Lebih dari 40 tahun. Jadi tidak konsisten. Iya, kok beberapa ada yang membingungkan. Dan juga itu rancangan penelitian itu juga harus lebih jelas
Karena ini untuk gambarannya ini kan harusnya ada berapa lama itu diberikan kemoterapi baru dihitung LDH-nya. Jadi ini enggak menggambarkan rancangan penelitian yang jelas. Jadi kalau kita mau koreksi itu harus hanya bagan saja kita sudah bisa mengetahui apa artinya ini. Tapi ini tidak jelas. Nah, tolong itu diperjelas seperti halaman 19 itu yang kurang jelas. Itu salah satu koreksi saya. Mungkin saya nyelani sama Prof. Supri ya? Nggak apa-apa ya? Berkaitan kan? Berkaitan. Ya. Iya. Jadi tidak konsisten dalam kriteria inklusinya. Itu saja dulu. Iya, saya juga agak itu. Mungkin dan inklusinya itu loh. Inklusinya setelah dilihat ini, kenapa toh kok milihnya yang lebih atau sama dengan 60 tahun itu loh? Apa memang yang kurang dari 60 tahun kurang ya? Apa tidak ada ya, Dokter Fari? Saya kira pasien yang antara 40-60 itu juga cukup banyak ya. Iya, saya kira ya, makanya justru kenapa dipilih yang lebih dari 60. Ya, kalau lebih dari 60 nanti sampelnya malah sedikit. Nah, apa sekarang datanya gimana Pak Fari? Dilihat di klinik. Atau gampangnya gini aja deh, umurnya dibuka saja, kemudian nanti dibuat per dekade. Jadi umur yang lebih tua nanti responnya seperti apa, umur yang lebih muda nanti responnya seperti apa, gimana kalau gitu? Supaya tidak, ini membingungkan loh, pasien lebih dari 60 tahun jangan-jangan malah sedikit, atau sudah kelewat pengobatan yang keberapa. Ya Prof, untuk usia yang saya dapatkan di poliklinik itu memang usia ini terbanyak di atas 40 tahun Prof. Kalau maskernya nggak usah dipakai banget ya, tolak cekai Pak. Maskernya dibuka, nggak jelas. Nah, kan orang lorot tuh weh. Ya. Gimana pasiennya sebagian besar umur berapa? Sebagian besar pada usia di atas 40 tahun Prof. 40 tahun ke atas? Yang saya dapat di poliklinik, baik itu PHT atau OGIN kemarin ya. Oke lah ya, saya kira dibuka saja umurnya, dilihat dulu, nanti dilihat apa namanya, apakah umurnya diambil per dekade saja, ikut apa enggak. Banyak 40 sampai 50, 50 sampai 60 begitu. Kalau diambil yang lebih dari 60 saja, repot nanti kamu malah lama kasusnya. Terus LDH itu normalnya berapa ya? Kok dipilih yang lebih kecil atau sama dengan ini LDH berpilih jika ada kenaikan di luar nilai normal Prof. Targetnya di bawah nilai 215-an Prof. Normalnya 200 bawah. Ya. Di bawah 200, iya Prof. Oh, di bawah 200. Dipilih yang tidak terlalu tinggi, yang tidak terlalu tinggi. Iya. Kenapa? Jadi memang yang LDH-nya kenapa harus dibatasi kurang dari 1.000? Melihat dari kelompok dari NCCN ini ada perbedaan nilai LDH-nya yaitu antara
kenaikan 1 sampai kurang dari sama dengan 3 kali lipat, sama LDH yang meningkat lebih dari 3 kali lipat. Namun ada satu jurnal lagi yang menilai bahwa LDH di atas 1000 itu respon kemo dan respon obat itu sangat minimal dan cenderung mudah metastasis. Berarti ini dicari pasien-pasien yang stadiumnya masih tidak begitu tinggi ya? Ya, betul. Di bawah ekor 3 atau stadium 4. Ya, stadiumnya kami bagi antara stadium 1 dan 2 dan stadium lebih sama dengan 3. Kalau Ada alasan apa? Ya itu kan nggak masalah. Sebetulnya kalau dilihat dari berpengaruh, tapi secara fisiologis kan itu nanti metabolismenya akan menghasilkan asam laktat yang menimbulkan pasien tersebut rasa tubuhnya nggak enak. Jadi nilai kapasitas untuk melakukan sesuatu tidak begitu baik. Ada rasa lelah, itu salah satunya. Kenapa kok enggak semua pilih? Ya, memang dari NCCN IP memang membatasi stadium 1 atau stadium lebih dari 2. Namun kalau untuk syarat untuk kemo, biasanya stadium 3 tidak dilanjutkan untuk kemoterapi. Nanti ini akan kami lihat dari jumlah sampelnya, dokter, lebih menunjang yang mana. Ya. Baik, waktu ujian 5 menit lagi. 2 menit lagi. Masih ada lagi masukan, Prof? Ada sih, sudah tapi 9:30, Prof. Ketemu aja deh, Dokter Willy nanti. Ya. Dalam, masukannya tadi sudah saya juga bantu mencatat, Prof, dari Prof tadi tentang hipotesisnya masih kurang tegas, diperjelas apakah ini menaikkan atau menurunkan koenzimnya, kemudian tanda panah atau anak panah pada kerangka teori tadi. Kemudian dari Prof juga gambar skemanya, harapnya di Indonesia kan supaya lebih jelas, dan tujuan umum mungkin harus ada kata-kata membuktikan begitu. Mungkin Prof begitu yang bisa saya sampaikan, Prof. Saya usul dalam 23 tentang skala kategorik supaya dijelaskan juga apakah itu rasio, rate, bagaimana supaya nanti dalam baik, Dokter. Ya, jadi tidak menggunakan kategorikal, non kategorikal, tapi nominal, interval atau rasio. Ini kan berarti antara nominal sama ordinal tadi. Ya, terima kasih. Demikian presentasi yang pertama dari Dr. Varianto Sulistyo. Masih ada satu lagi presentasi dari BPDS kita, Dr. Reza Firmansyah. Namanya Dr. Farouk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.